Halo teman-teman, kita baca lagi komentar-komentar netizen ya sehubungan dengan larangan merekam di wajib pajak di pembahasan SP2TK dalam SE 8 2026 ya. SE adalah surat edaran. Seorang dirjen pajak bisa mengatur dan menghilangkan hak wajib pajak dengan SE, surat edaran. Padahal SE bukan dasar hukum ya. Jadi Pak Dirjen ini lebih hebat dari Prabowo, lebih hebat dari Xi Jinping ya, lebih hebat daripada Vladimir Putin ya, ataupun Kim Jong Un ya. Kim Jong Un aja kalau mau melarang warga masyarakat pakai hukum ya. Dirjen pajak tidak perlu pakai hukum, pakai SE ya, cukup pakai SE aja, luar biasa ya. Oke, ini adalah dari Kontan ya, dari Kontan News. Nah, ini wajib pajak tak boleh rekam pertemuan dengan DJP, ada sanksi. Sebaliknya, KPP justru wajib merekam selama berlangsung penjelasan atas SP2DK. Luar biasa ya. Ini sudah ada 800 lebih kayaknya ya komentar orang-orang. Oke. Kita akan lihat bagaimana komentar Anda semua. Ini yang sudah gue like ya. Ada yang belum di-like. Oke, ada yang belum, kita cari dia. Mana dia? Oke, kita langsung lanjut ke video gua aja deh. Nah, ini video gua ya. Video gua DJP blunder lagi ya, melarang WP merekam tetapi DJP boleh rekam ya, luar biasa ya. Dan DJP boleh merekam tanpa perlu izin dari wajib pajak ya teman-teman ya. DJP boleh merekam kita tanpa izin kita, tapi kita tidak boleh merekam DJP. Luar biasa ini DJP ini ya. Oke, bagaimana orang-orang berkomentar? Bapak Detrox, terima kasih. Sang terhormat DPR katanya. Oke. Lanjut, Bapak Bill ML1. Ini kan kantor pelayanan publik, jadi wajar masyarakatnya merekam. Beda lagi kalau masyarakat masuk ke dalam kantor, buka berkas, lalu merekam-rekam. Ini salah ya, ini baru disebut pelanggaran wilayah. Betul. Jadi di sini banyak aturan undang-undang merekam disalahgunakan oleh hakim, jaksa, dan pengacara. Betul ya, benar. Jadi ini adalah pelayanan publik. Dan gua merekam diri gue sendiri, bukan merekam orang lain. Boleh dong. Nah, beda cerita kalau gue datang ke ruangan kepala kantor atau pemeriksa pajak terus gue rekam-rekam, padahal itu bukan bukan urusan gue, itu nggak boleh. Tetapi kalau urusan gue, pemeriksaan diri gue sendiri, SP2DK gue sendiri, ya boleh dong gue merekam, masa nggak boleh? Nah, itulah ya, Dirjen Pajak menggunakan SE ya, luar biasa. Sekelas dirjen bisa mengeluarkan hukum yang mengatur masyarakat ya, yang mengatur masyarakat sipil. Emang dia siapa? Ya dia lebih lebih tinggi dari Tuhan ya. Dia adalah Emang dia siapa? Oke. Dia dia adalah Dirjen Pajak yang Maha Kuasa, dan Esa ya, yang Maha Esa ya, si Dirjen Pajak ini ya. Cuma satu nih, Dirjen Pajak di dunia ini cuma ada satu, yaitu namanya Bimo Wijayanto nih, Dirjen Pajak Indonesia yang bisa mengatur hak orang lain, warga masyarakat pakai SE, bukan pakai hukum. Bilang aja, nggak apa-apa Pak, nggak direkam. Lagian kan udah ada Rokib Atip yang nyatet. Wah, anjrit. Bisa begitu ya? Diperas tanpa banding. Mau banding gimana? Bukti yang nggak pegang, benar atau salah tetap salah. Nah, ini kan orang jadi curigaan gara-gara ini ya. Padahal kan banyak AR yang benar, banyak AR yang bukan oknum ya, tetapi mereka malah jadi rusak reputasinya gara-gara Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan yang aneh, yang tidak pakai hukum ya. Maling merangkap rampok yang lagi usaha melindungi diri mereka. Buset, sampai dibilang maling, dibilang rampok loh si DJP ini ya. Aneh, harusnya semua berhak merekam. Bukti ketidakterbukaan maksudnya ya. Takut transparansi dengan dokumentasi video, potensi besar korup video semua pelayanan publik salah satu cara cegah dan antisipasi korupsi itu nyata. Betul ya. Baru 1 bulan melarang merekam ya, sudah banyak petugas pajak yang ditangkap ya, KPK dan Kejaksaan. Ya, koruptor. Koruptor, bro. Ya. Tetapi kan akibatnya reputasi mereka yang baik malah rusak gitu loh. Teman-teman KPP yang benar, AR-nya yang betul ya, malah rusak reputasinya gara-gara SE ini gitu loh. Dikiranya mereka ini rampok semua, padahal banyak yang bukan rampok ya.
stop bayar pajak habis perkara. Nggak bisa teman-teman ya, gue tidak sepakat ya orang-orang stop bayar pajak. Apa dasar hukumnya lu mau stop bayar pajak? DJP takut pemerasannya terbongkar. Nah, makanya kan jadi orang berpikir lu ngerampok gitu loh, padahal nggak banyak orang yang bukan perampok gitu. Gara-gara melarang merekam, orang berpikir lu tuh mau ngerampok gue, lu tuh mau mengintimidasi gue, mau mengancam gue gitu loh. Maling yang dilindungi. Nah, orang dibilang maling padahal nggak juga ya. Supaya bisa korupsi, deal-dealan, mengintimidasi. Ya, YTTA aja lah ya, yang tahu-tahu aja lah ya. Gitu teman-teman, akhirnya kan kita jadi curigation. Ini ada orang mengatakan bahwa surat edaran bukan norma hukum karena tidak termasuk dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, tidak memuat sanksi dan hanya bersifat panduan internal. Ini bagus nih ya, gua screenshot dulu deh. Hanya bersifat panduan internal. Nah, sifat dan kedudukannya bukan peraturan ya, tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 2011 tentang pembentukan P3 ya, pembentukan peraturan perundang-undangan. Lingkupnya terbatas, hanya mengikat secara internal bagi pegawai atau instansi pembuatnya, tanpa sanksi. Tidak dapat memuat sanksi hukum atau menciptakan kewajiban hukum baru bagi masyarakat umum. Betul, betul, itu teorinya. Teorinya ya. Tapi kalau DJP tetap melarang, WP bisa apa? Mau apa? Coba. WP mau apa sekarang? Ya udah, kalau lo ngerekam, ya udah DJP mundur. DJP mundur, kami nggak usah kerja, kami nggak usah melanjutkan SP2DK. Ya udah, kita pemeriksaan aja. Mampus tuh digituin sama si oknum DJP ya. Harusnya fair dong, boleh saling rekam lah. Ya iya, kita maunya fair. Tetapi kalau dia bilang tidak boleh merekam, lu mau apa sekarang? Lu mau apa? Mau ribut? Mau ngapain coba? Harusnya pendapatan kekayaan negara enamnya yang diawasi. Kenapa rugi terus? Tetapi pejabatnya yang hidup mewah. Jangan rakyat yang diperas. Oke. Kapan rakyat bangkit katanya? Maju tak gentar bangkitkan jiwa kebenaran revolusi rakyat. Aduh, gue sih gue sih tidak percaya pada revolusi ya. Omong kosong itu revolusi ya. Semuanya pada akhirnya akan eh, lingkaran setan ya, kembali ke titik yang sama lagi. Tapi itu menurut gua teman-teman ya. Pemerasan pada akhirnya, Dharma Pongrekun benar, masyarakat dibikin miskin. Kalau gitu pengusaha wajib tutup semua usaha. Waduh, kalau tutup usaha gimana? Kasih makan anak istri, bos? Kalau nggak tutup rugi. Selain pajak, ada yang lainnya yang bikin rugi termasuk pemerasan. Pengusaha jangan lawan pejabat, pasti bangkrut. Tutup usaha sendiri dan selamatin aset atau dipaksa bangkrut. Kalau sudah ada uang banyak, ya bolehlah tutup usaha, ya. Hidup hidup dari pasif income gitu ya. Tapi kalau tapi kalau masih berjuang, gimana? Coba. Takut ketahuan kayaknya nih. Nah, makanya ketahuan apa nih? Ya iyalah, petugas pajak larang merekam pada wajib pajak saat di kantor pajak. Ya masa rampok mempersilahkan korban untuk merekam aksinya. Nah, ini kan orang jadi negatif thinking ya orang-orang terhadap DJP ini ya. Padahal gue sih merasa belum tentu ya, belum tentu seperti itu ya. Banyak pejabat bejat kalau mereka bersih ngapain takut direkam gitu ya. Waduh, 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 waduh. Gua screenshot lagi aja. Fasum apalagi milik pemerintah yang melarang perekaman foto sebagai media bukti dominannya instansinya penuh kejanggalan. Ya iya, janggal ini DJP ya. Memang DJP ini janggal. Memang DJP ini instansi yang janggal ya. Bisa bisa melarang merekam tanpa pakai dasar hukum. Hebat DJP ini ya, lebih hebat dari Prabowo, lebih hebat dari Purbaya, lebih hebat dari Xi Jinping ya. Gila nih si DJP ini ya. Udah saya nurut bayar PPN dan PPh yang 3 tahun yang lalu, tetapi tidak boleh terbitkan faktur pajak baru untuk berkontrak baru. Oh, ini kasus yang baru ini ya. Ini salahnya sebagian saudara kita yang milih pemerintahan saat ini. Buset, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Hadis sahih. Gue nggak ngerti agama lah ya. Halal darah para perampok yang mengambil hartamu dengan paksa. Nah, ini mohon maaf nih ya, tidak boleh ya, mohon maaf nih ya, mohon maaf. Mohon maaf. Tidak boleh eh,
bertindak, apa ya, bertindak kekerasan ya, tidak boleh menggunakan kekerasan, tidak boleh main hakim sendiri ya, tidak boleh, mohon maaf nih ya. Negeri 1000 macam pajak, 1000 macam korupsi, buset dah. Ketika sang maling ketakutan dengan kebobrokannya. Aduh, maling lagi, maling lagi. SE dibuat untuk melindungi petugas pajak yang nakal. Waduh, apa iya? Apa betul? Coba teman-teman di komentar ya, teman-teman ya. Dibuat seperti tahun kemarin saja di rumah bos-bos DJP diobrak-abrik rakyat. Siapa tahu banyak harta karun penggelapan pajak di sana. Orang yang teraman tidak melaporkan harta, ya yang kerja di Departemen Pajak. Waduh, menurut gua sih jangan teman-teman ya, jangan main kekerasan. Tidak boleh ya, tidak boleh main kekerasan. Lu mau nggak rumah lu dibongkar orang? Gitu aja deh. Ya, lu mau nggak kalau rumah lu dijarah orang? Mau nggak? Kan nggak mau dong, ya kan? Walaupun lu merasa benar, tetapi kan ada aja orang yang bilang lu brengsek gitu kan, ya jangan dong. Mending nggak usah bayar pajak sekalian. Menurut gua sih bayar aja lah, tetap bayar. Saya lagi kena pajak PPN yang berkontrak sebagai subkon di dokumen kontrak tanpa PPN. 11% setelah 3 tahun perusahaan dikenai PPN dan PPh. Kan konyol ini para pekerja DJP online. Oke, lawan aja Pak, lawan ya ke pengadilan. Laporkan ke MK katanya. Nggak bisa. Nggak bisa ya, kita nggak bisa ke MK. Karena ini bukan dasar hukum ya. DJP itu dari zaman Gayus dulu sudah bermasalah. Ya iya, makanya nih sangat tidak fair katanya. Waduh. Satu kata zalim. Waduh. Udah pakai aparat nggak boleh wajib pajak merekam pada saat wawancara. Lebih kejam, keji dan biadab dari kolonial Belanda. Kocak katanya. Waduh. Transparansi itu bohong, cuma omon-omon. Hukumannya nggak ada. Undang-undang perampasan aset aja molor dan nggak jelas. Busuk kan rakyat cuma jadi sapi perah. Waduh. Ketika orang bodoh merasa smart bikin aturan, cuma bisa bikin geram aja jadinya. Ya iya makanya nih, sekarang gimana caranya? Lu mau apa sekarang? Pikiran kebijakan Dajar, rakyat bayar pajak di korupsi. Waduh. Aturan bikin Indonesia bangkrut, perlu dicari siapa otak dari ONI semua, dari ini semua ya. Ya otaknya ya Dirjen Pajak lah, siapa lagi? Tabok aja, sok-sok ngatur katanya. Gimana mau naboknya? Enak aja lu. Nggak boleh nabok orangnya. Pokoknya urusan pajak kita bikin, semoga kita dijauhkan dengan urusan hukum, rumah sakit, dan pajak. Semangat Pak Menkeu Purbaya, do the best. Nih, waduh, apa yang the best? Sepertinya yang akan dinepalkan pertama kali ini kantor-kantor pajak. Jadi semangat nih. Waduh, waduh, jangan dong ya, jangan main kekerasan teman-teman ya. Jangan main kekerasan. Di demo eksternal tidak mempan versus di demo internal mempan bagi-bagi kue versus sembuh tinggi tunggu meledak aja. Waduh. Pengkhotbah 5810 TB 57. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkara itu, karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain, begitu pula pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Apa ini? Apakah ini semacam ayat-ayat agama? Purbaya makin ikut arus ya. Iya, Purbaya, Purbaya. Kita jalan kalau APBN dibuat setransparan mungkin, detail pengeluaran bahkan bisa cross-check vendor dan lain-lain. Oh, ini bagus banget kalau bisa gitu ya. Tapi kan tidak mungkin ya bisa ditempeleng si Purbaya sama gitu. Coba dituntut di MK, siapa tahu bisa direvisi undang-undangnya. Ini bukan undang-undang, maka tidak bisa dituntut ke MK ya, ke MK. Nggak bisa, Bos. Ya, SE itu bukan undang-undang, bahkan bukan dasar hukum, Bro. Ya, bukan dasar hukum. Apa yang mau digugat? Diketahuan sama hakim tuh kok menggugat SE ya tolol bener. Untuk perbaikan apa nih? Untuk perbaikan memang harus diajukan ke MK supaya tercipta balance atau keadilan antar WP dan DJP. Nggak bisa, nggak bisa. Masalahnya SE itu bukan undang-undang, bukan objek peradilan di MK. Nggak bisa, bos, nggak bisa. Diketawain sama hakim MK. Negara fasis mulai diterapkan. Waduh,
Jangan mau bayar pajak sebelum koruptor dihukum mati dan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan. Menurut gua sih enggak lah ya. Jadi kewajiban kita bayar pajak, janganlah kita tidak lakukan dengan alasan-alasan yang aneh-aneh kayak begini, ya. Lu mintanya, pokoknya lu mesti benar ya, kalau mesti benar baru gua mau bayar pajak. Ya nggak bisa begitu, Bos. Menurut gua sih enggak lah. Viralkan saja harusnya naik ke MK, nggak bisa ke MK. Kalau emang jujur dan bersih, kenapa risih? Kalau direkam, pasti ada yang nggak wajar katanya. Ya iya, makanya bersihkan dulu di dalam DJP baru nagih pajak ke rakyat. Waduh. Berarti kalau pegawai pajak keceplosan tinggal diedit. Kalau WP keceplosan itu jadi bukti. Nah, iya, ini yang kita khawatirkan ya. Ini yang dikhawatirkan wajib pajak gitu kan. Kalau guanya benar, jadi bukti untuk memberatkan gue. Kalau kalau guanya benar itu dihapus atau diedit gitu. Tapi kalau guanya salah jadi bukti untuk memberatkan gua. Itu yang ditakutkan oleh wajib pajak, guys, ya. Kalau DJP yang rekam, nanti bisa dipotong dan diedit. Iya, betul ya. Kalau kita dua-duanya merekam, kan ada pembanding nih. Kalau gua mengedit, kan lu punya pembanding. Kalau lu mengedit, gua punya pembanding gitu loh. Kalau cuma lu yang boleh merekam, ya lu bebas dong. Mau dipotong, mau diedit, mau dibilang hilang, mau dibilang nggak ada buktinya dan sebagainya kan gampang tinggal diatur. Ayo rakyat bangkit lawan. Gimana mau lawannya? Rekam aja. Kalau emang diperas, diintimidasi, sebarkan aja. Toh benar atau salah tetap dihukum. Berarti prinsip no fear no justice ini ya. Mungkinkah sebentar lagi kantor pajak dijaga tentara? Hmm, enggak lah. Kalau buat undang-undang susahkan rakyat cepat selesai. Kalau memang orang-orang pajak jujur, nggak perlu takut. Tapi kalau memang mau menipu pasti takut. Waduh. Udah gitu, pegawai nggak boleh laporin pajak perusahaan. Harus owner atau konsultan pajak. Jadi curiga ini bakal dijadikan praktek pemerasan terselubung. Ini negara hukum apa negara preman ya katanya. Ya, YTT aja lah ya, yang tahu-tahu aja lah ya. Kita bebas merekam karena kita berada di rumah kita sendiri. Iya, oke. Tapi kalau lu merekam, DJP-nya mundur. DJP-nya bilang, ya udah kita nggak usah pemeriksaan ya, kita nggak usah SPDODK ya. Nanti silakan kita lanjutkan ke pemeriksaan. Lu siap nggak? Berani nggak? Gitu teman-teman ya, berani pemeriksaan. Gitu aja. Kalau nggak mau pemeriksaan, ya ikuti aturan kami, katanya, aturan SE. Presiden tiap kali pidato, Indonesia kaya raya. Tetapi kekayaan itu dicuri dan dirampok, diumpetin ke luar negeri. Tapi anehnya yang dikejar kok malah masyarakat lewat pajak ya. Negara ini kebijakannya sudah aneh katanya. Waduh. Kantor Samsat juga melarang di video katanya. Ya bukan urusan kita ya, nggak ada urusan. Terserah di Samsat ya. Terserah di Samsat. Sekarang kita bicara di DJP. Apakah ada larangan merekam di DJP? Kalau ada, di pasal berapa, ayat berapa? Berapa coba? Ya, ingat, SE bukan dasar hukum, ya. SE bukan dasar hukum, gitu ya. Silakan kalau mau melarang ya boleh, silakan, tetapi bikin hukumnya dong ya. Jangan cuman pakai SE, mampus deh. Emang pemerintah berikan pinjaman untuk usaha seseorang dan tidak wajib periksa keuangan usaha seseorang, paham katanya. Waduh. Presiden harus bisa mengatur ini, dia kan bosnya. Tetapi kalau anak buah bikin segala macam aturan yang tidak mempermudah rakyat dan transparan, lalu dibiarkan saja. Jangan-jangan bosnya juga setuju. Ya ini yang kita khawatirkan ya. Jangan-jangan Purbaya dan Prabowo setuju melarang merekam. Mampus dah. Yang jelas, mereka tidak mau direkam pas mau maling dan mencari-cari kesempatan maling. Aduh. Oh, itu bukan blunder, tapi arogansi. Ya iya, arogansi. Sekarang kalau dia tetap arogan, lu mau apa sekarang? Mereka hidup dari uang yang kita bayar. Iya, kita paham. Mereka makan uang gaji dari uang kita, iya. Tapi kalau dia tetap mau larang merekam, lu mau apa? Memangnya Indonesia sudah merdeka? Kenyataannya, struktur perpajakan kita memang tidak berubah total dalam semalam. Banyak fondasi hukum pajak saat ini yang merupakan warisan atau evolusi dari era kolonial Belanda. Waduh. Makin ke sini peraturan pemerintah makin otoriter nindas rakyatnya. Iya. Company ireng mah bebas. Company ireng. Manfaat bayar pajak tidak ada, hanya untuk penguasa hasilnya. Lah, di ruang publik siapa yang melarang? Jangan mau mengibarkan bendera di Agustus nanti katanya. Mending setengah tiang.
tanda berkabung buat negara. Buset dah. Aturan di dalam SE ini benar-benar mengintimidasi wajib pajak ya. Hak wajib pajak nggak ada sama sekali kewajiban yang ditulis dengan jelas ya. Jika terjadi kekeliruan DJP, lepas tanggung jawab karena WP tidak punya bukti kuat. Betul ya? Jadi kalau DJP-nya salah, ya dia lepas tanggung jawab. Kami nggak pernah begitu, dia bilang, "Lu mau apa sekarang?" Ini namanya pembodohan publik yang paling jelas ya. Butuh uang WP, tetapi pemilik uang nggak boleh tahu itu uang kemana, untuk apa dan bukti gunanya. Mampus deh. Ini mah bukan blunder, memang taktiknya gitu biar dia selalu benar. Waduh, lawan katanya. Gimana lawannya? Kalau seseorang diberikan dana untuk suatu kegiatan, maka kewajiban penerima dana untuk membuat laporan, bukan yang memberi dana. Kalau seseorang memberikan dana, maka dia berhak dong bertanya untuk apa dana digunakan, bukan diatur, dimaki-maki, diberi sanksi pidana. Seru juga nih ya. Yang terjadi saat ini, pemberi dana wajib bikin laporan, kemudian didenda, kemudian pemberi dana dimaki-maki, tak punya hak bertanya, dipenjara, disanksi sosial. Aturan yang ada hanya di zaman kerajaan yang zolim, buset. Parah emang negara ini ya, meras rakyatnya sendiri. Tetap rekam aja, iya tetap rekam, tapi DJP-nya mundur, lu mau apa? Ya, oke silahkan merekam, tetapi DJP-nya mundur. Nggak usah bahas SP2DK, oke? Eh, Kami akan lanjutkan pemeriksaan. Nah, apakah WP siap? Gitu aja. WP siap nggak pemeriksaan? Gitu aja. Kalau lu nggak siap, ya lu mesti ikut dong, jangan merekam dong, gitu. Mampus digituin ya. Mau menang sendiri, padahal gaji mereka dari masyarakat. Iya, oke, gue ngerti. Tapi kalau dia mau bikin aturan gitu, lu mau apa sekarang? Bakar aja kali ya, jangan main bakar-bakar teman-temannya, jangan main kekerasan. Jadi kita bingung ini DJP ini ya. Mau dibawa kemana arahnya DJP ini? Jadi DJP paling gampang gini, kalau memang mau melarang merekam, bikin aturannya, oke, bikin PMK-nya kah, atau Perderdirnya kah, atau undang-undang pajaknya, silakan dibikin gitu loh. Setelah dibikin, ya udah kita semua patuh, kita semua ikut, kita tidak tidak mau merekam gitu aja, bebas gitu kan. Oke, teman-teman ya. Sampai jumpa, semoga terbantu.